As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu pelajaran seputar biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada kisah tentang keislaman penduduk Yathrib, yaitu para pemuda dari kalangan suku Khazraj yang datang ke kota Mekah setelah Nabi Muhammad SAW itu mengalami ujian atau tahun-tahun yang sangat berat, yaitu Amul Huzni. Dan pada tahun ke-10 dan ke-11 Nabi Muhammad SAW mengintensifkan dakwahnya hingga akhirnya pada tahun ke-11 datang 6 orang pemuda dari kota Yathrib. Mereka adalah sahabat-sahabat ataupun para pemuda As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdullah, Aus bin Harib, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, dan Uqbah bin Amir. Mereka datang untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kota Yathrib, yaitu mereka sudah bosan dengan permusuhan sesama mereka, yaitu perang saudara antara Aus dan Khazraj. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian mendakwahi mereka, dan mereka tanpa ragu kemudian menyatakan diri masuk Islam. Tentu ada sebab-sebab kenapa mereka ini kemudian begitu cepat menyambut seruan atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka, orang-orang Yathrib itu terbiasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi ini sering menyebutkan akan kedatangan seorang nabi yang menjadi nabi terakhir, yang dimana mereka akan ikut, yaitu orang-orang Yahudi itu akan mengikuti nabi tersebut dan akan bergabung dengan nabi tersebut dan akan menjadi pemimpin dengan mengalahkan orang lain. Nah, hal itu begitu akrab di telinga orang-orang Arab dari kalangan Ansar, sehingga mereka begitu Nabi Muhammad SAW mendakwahkan mendakwahkan bahwa diri beliau adalah seorang nabi, ya, mereka kemudian ingin mendahului orang-orang Yahudi dan langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lantas kemudian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansar atau orang-orang Khazraj dari kota Yathrib ini setelah keislaman mereka? Tapi ada yang patut untuk kita gariskan di sini atau kita sampaikan di sini, bahwa pada tahun 9-10 seperti yang kita ceritakan, bahwa dakwah benar-benar mengalami kesempitan. Bahkan banyak yang beranggapan ketika itu bahwa Islam masa depannya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk Islam semakin sedikit. Sementara yang ada pun itu benar-benar mengalami intimidasi secara fisik dan psikis, bahkan mereka mengalami pembunuhan. Sehingga dikhawatirkan ketika itu atau apa yang terjadi adalah bahwa Islam akan layu sebelum berkembang, akan musnah sebelum berkembang pesat, gitu ya. Tetapi itu tidak berarti atau tidak berarti apa-apa di kalangan orang-orang Yathrib, ya, yaitu para pemuda yang kita sebutkan nama-namanya tersebut. Begitu mereka kemudian didakwahkan, ya, oleh Nabi Muhammad SAW tentang Islam, mereka beriman, ya, dan mereka tidak mengkhawatirkan bagaimana masa depan Islam. Mereka bahkan yakin bahwa hal ini akan menjadi solusi atas mereka dan menjadi sebab kejayaan mereka, ya. Nah, akhirnya setelah bertemu dengan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka beberapa syariat Islam, ajaran Islam, baik itu yang berkaitan tentang akidah, ibadah, dan yang lain-lainnya. Setelah itu mereka diminta untuk pulang, ya, diminta untuk pulang ke negeri mereka sambil menjaga ajaran yang diajarkan kepada mereka
dan berdakwah menyerukan apa yang mereka telah pelajari dari Nabi Muhammad SAW kepada keluarga mereka yang terdekat. Dan Masya Allah ya, dan mereka mengerjakan itu dengan sangat baik, sehingga 1 tahun kemudian mereka kembali datang ke kota Mekah. Mereka kembali ke Yasrib, ya, ke kota mereka, yaitu kota Madinah yang sekarang ini. Lantas mereka mengamalkan ajaran Islam, dan mereka jelas adalah minoritas saat itu. Oleh karena itu mereka diminta untuk menyampaikan Islam itu kepada keluarganya saja, gitu ya, orang-orang yang terdekat di tengah-tengah mereka. Lantas kemudian 1 tahun kemudian mereka datang lagi menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka sekarang tidak datang dengan 6 orang, tetapi mereka datang dengan jumlah orang yang lebih banyak, yaitu jumlahnya 12 orang. Ya, dan ini bukan semua, ya, artinya bahwa semua yang didakwahkan oleh mereka di kota Madinah datang, enggak, ya. Ada yang tetap di sana, tapi jumlahnya kita tidak tahu karena tidak diriwayatkan. Yang jelas mereka datang 12 orang menemui Nabi Muhammad SAW, memperlihatkan hasil dakwah yang mereka lakukan di kota Yasrib. Ya, kemudian juga mereka tentu ingin mendapatkan pengajaran lainnya dari Nabi Muhammad SAW dan apa yang akan diberikan oleh beliau kepada mereka. Ya, dan ternyata kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam kitab sirahnya bahwa di pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW kemudian mengambil sumpah setia mereka, ya, mengajak mereka untuk bersumpah untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen, ya, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah setia mereka ini dikenal dengan nama Baiat Aqobah ke-1 atau kesepakatan Baiat Aqobah ke-1, ya. Dan salah seorang di antara mereka yang hadir, ya, pada pertemuan pertama, sahabat ini tidak hadir, ya, tapi di pertemuan Baiat Aqobah 1 ini itu dia hadir dan menceritakan apa isi dari kesepakatan itu atau isi dari baiat itu. Sahabat tersebut bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, Ubadah kemudian menuturkan, ya, yang artinya aku adalah salah seorang di antara yang hadir dalam baiat Aqobah pertama. Jumlah kami saat itu adalah 12 orang. Kami berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW sebagaimana baiatun nisa. Ya, kandungannya adalah bahwa kami bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kami sendiri, tidak berbuat dusta yang kami ada-adakan sendiri, serta tidak mendurhakai Rasulullah SAW dalam perkara yang ma'ruf. Ya, ini sisinya, ya. Nah, ada perbedaan sedikit, ya, di beberapa riwayat disebutkan bahwa isi dari baiat tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Ubayyi'ukum, aku meminta kalian berbaiat kepadaku agar kalian melindungiku layaknya kalian melindungi wanita dan anak-anak kalian." Ya, riwayat yang lain dari sahabat Ubadah bin Samit juga, ya, ini dikatakan kami berbaiat kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat, baik saat dalam keadaan bersemangat maupun saat sedang malas, untuk tidak merampas kekuasaan dari orang-orang yang mengucapkan kebenaran, untuk tidak merampas kekuasaan dari orang yang telah memegangnya secara sah, untuk mengaplikasikan serta mengucapkan kebenaran di mana saja kami berada, tanpa mengkhawatirkan celaan orang yang mencela selama kami berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat-riwayat tersebut cukup banyak yang intinya dari sumpah setia yang merupakan pertemuan kedua antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Ansor generasi pertama itu. Intinya di baiat Aqobah itu adalah yang pertama, untuk mendengar dan taat, ya, baik saat dalam keadaan giat bersemangat maupun dalam keadaan malas, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengucapkan kebenaran, untuk tidak takut celaan orang-orang yang mencela,
dan membela Nabi saat datang ke Madinah, sebagaimana menjaga diri, istri, dan anak-anak. Ya. Nah, ini adalah baiat Aqabah yang pertama. Ya. Nabi SAW tidak meminta kepada orang-orang Ansor ini untuk melindungi beliau ya secara totalitas, di mana saja berada. Ya, Nabi SAW mengetahui, seperti halnya sebelumnya kalau beliau kepada Bani Amir atau kepada Bani Saiban, ya, itu beliau meminta mereka melindungi, ya, orang-orang tersebut melindungi beliau Rasulullah SAW dari apapun, ya, karena beliau mengetahui orang-orang Ansor ini, mereka ini bukanlah pemimpin-pemimpin yang paling besar dari penduduk Yasrib, bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak bisa memberikan jaminan melindungi di mana saja berada, gitu kan? Nah, ini tidak diminta, ya, dan mereka diminta Rasulullah SAW memperkuat keislaman mereka, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, memperbanyak jumlah umat Islam di sana sampai keadaan lebih memungkinkan, ya, untuk nanti ditinjau apakah cocok kota Yasrib ini dengan komunitas orang-orang Islamnya yang semakin bertambah untuk dijadikan sebagai tempat hijrah. Nabi tidak tahu atau belum tahu ya bagaimana potensi dari kota Yasrib tersebut. Sehingga itulah isi dari baiat Aqabah pertama tersebut. Yang intinya adalah untuk taat kepada Rasulullah, melaksanakan syariat Islam, beramar ma'ruf nahi munkar, ya, berdakwah kepada orang-orang, senantiasa berkata jujur dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela, serta kesiapan mereka untuk melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri sendiri, sebagaimana melindungi anak dan istri. Nah, ini ya, dan ini sebenarnya konsekuensinya berat karena ini harus ditunaikan secara sungguh-sungguh, gitu ya. Dan di saat orang-orang itu mereka menunda-nunda masuk Islam, bahkan memusuhi atau ragu-ragu mereka kepada Islam, tapi orang-orang dari Yasrib atau para pemuda dari kalangan Ansor ini mereka berani bersumpah ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkomitmen melindungi dan menolong dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kepada mereka janji yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada mereka surga bagi mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam baiat Aqabah pertama ini. Nah, ini berbeda ya dengan dan mereka merasa cukup ya, merasa cukup, mereka merasa tenang, mutmainnah dengan janji surga tersebut. Hal ini berbeda dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi suku-suku yang lain seperti Bani Syaiban, Bani Amir dan yang lainnya, yang mereka mensyaratkan kalau ingin Nabi dibela, ya mereka ingin kekuasaan dunia. Mereka ingin menjadi raja Arab. Mereka ingin menjadi pemimpin yang tertinggi bagi golongan yang lain. Minta dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang Ansor, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, kalau kami berbaiat, kalau kami bersumpah setia kepada Anda seperti yang Anda minta kepada kami, apa balasan yang Anda akan berikan kepada kami? Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi kalian surga. Ya, maka mereka mengatakan kami ridha dengan janji itu, kami puas dengan janji itu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, ya, dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, dan mereka puas dengan itu semua. Oleh karena itu inilah janji, ya. Dan tentu saja dunia, ya, dengan segala perhiasannya, dengan segala keindahannya, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu para sahabat Ansor ini mereka puas, ya, mereka mutmainnah, tenang dengan surga tadi. Ya, ini peristiwa baiat Aqabah pertama. Tetapi bukan hanya baiat Aqabah saja yang diminta oleh Rasulullah SAW, mereka pun juga meminta kepada Nabi sesuatu. Yaitu apa? Yaitu mereka minta diutus seorang dari penduduk Mekah atau sahabat Rasulullah SAW atau guru yang
ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan mereka Islam dan untuk membantu mereka mendakwahkan Islam karena mereka masih minoritas di kota Madinah, ya, sehingga diperlukan orang yang lebih paham terhadap Islam, lebih paham terhadap Al-Quran, dan juga lebih fasih untuk mengajak berdakwah, ya, untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus seorang sahabat yang masih muda, usianya masih 35 tahun, ya. Sahabat tersebut bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, Mus'ab bin Umair diutus untuk berangkat bersama 12 orang yang melakukan baiat Aqabah pertama ke Madinah dengan tugas, ya, yang tidak ringan, ya, bahkan tugas yang sangat berat, ya. Apa tugasnya? Yang pertama, untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin di Madinah. Karena kita tahu, baik mereka yang datang bertemu dengan Nabi, 6 orang sahabat pertama dari Ansor yang masuk Islam, maupun yang 12 orang itu, interaksi mereka, belajar mereka dengan Nabi Muhammad SAW sangat sebentar, ya, sehingga masih kurang untuk bisa menyerap ilmu-ilmu Islam. Sehingga dibutuhkan orang yang senantiasa sudah lama bersama dengan Nabi Muhammad SAW, belajar bersama dengan Nabi, ya, sehingga ilmunya, ya, jelas lebih banyak dibandingkan dengan sahabat yang hanya ketemu, ya, dalam waktu yang singkat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, tugas utamanya. Yang kedua, menjadi figur nyata untuk mencerminkan ajaran Islam. Menjadi prototipe kayak apa nih orang Islam itu, ya. Orang Islam adalah orang yang jujur, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang pemberani, ya, orang yang dermawan, orang yang mencintai kebenaran, ya. Nah, itu tentu harus ada prakteknya, ya. Harus ada contohnya, ya. Dan Mus'ab bin Umair dianggap layak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi figur nyata penerapan Islam dalam pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk berdakwah, ya, targetnya adalah mengajak sebanyak mungkin penduduk Madinah ke dalam Islam, ya, sehingga kalau sudah banyak orang yang masuk Islam, ya, maka Madinah ini, ya, akan menjadi basis kaum muslimin, ya, bahkan akan lebih besar daripada Mekah yang ketika itu mengalami stagnanisasi, ya, hasil dakwah, gitu, ya. Ini yang ketiga, jadi menyebarkan Islam seluas-luasnya. Yang ketiga, menyiapkan penduduk Madinah secara psikologis untuk menyambut kaum muslimin yang akan datang dari Mekah ataupun dari Habasyah. Ya, ini sudah terlihat, ya, tanda-tanda bahwa Madinah ini sangat prospek untuk menjadi rumah singgah sekaligus markas bagi kaum muslimin di masa yang akan datang. Ya, tetapi harus ada persiapan. Ya, kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair ini untuk mempersiapkan penduduknya, ya, untuk siap menampung kaum muslimin. Ya, kemudian karena ini akan dijadikan sebagai pusat kaum muslimin, pusat dakwah, tentu harus disurvei, harus diamati, harus diukur dengan sebaik-baiknya. Ya, dan Mus'ab bin Umair tugasnya seperti itu, ya. Nah, ini tugas yang sangat berat sekali, ya, tidak mudah, ya, oleh seorang anak muda usia 35 tahun. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW ini kok begitu percaya kepada Mus'ab bin Umair? Sementara di samping beliau masih banyak para sahabat lainnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang secara umur, pengalaman tentu lebih banyak daripada Mus'ab bin Umair secara keseluruhan. Tapi Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Alasannya apa? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Mus'ab merupakan termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Berarti termasuk yang paling lama. Ya, kalau paling lama belajarnya paling lama juga, ya. Dan pemahamannya juga yang paling mantap, ya, karena lama, kalau nggak ngerti bisa tanya langsung kepada Nabi. Gitu, ya. Ini alasan pertama, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, ya. Kemudian dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, Mus'ab bin Umair ini termasuk para sahabat yang sangat faqih terhadap ajaran Islam, memahami ajaran Islam. Bukan hanya ikut belajar, tapi teruji di hadapan Rasulullah SAW. Dia seorang yang faqih, memahami ajaran Islam itu dengan baik. Sehingga, ya, beliau Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan.
Ya gimana kalau orang mau mengajarkan kalau dirinya sendiri nggak paham kan, gitu kan? Jadi orang yang paling faqih terhadap ajaran Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, sahabat Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai seorang pemuda yang bijak, cerdas, tenang dalam bersikap, dewasa, dan sabar di dalam menghadapi ujian. Dan ini tidak main-main, ya, ini akan menempuh perjalanan ratusan kilometer, dan mungkin juga budaya-budayanya, kebiasaan-kebiasaannya itu berbeda dengan penduduk Mekah, sehingga perlu ketabahan, perlu kesabaran, ya, untuk menghadapinya. Ya, nah ini ya. Kemudian Mus'ab bin Umair juga bukan kalangan biasa, bahkan berasal dari kalangan biasa, tapi dia adalah seorang bangsawan. Betul, di dalam Islam semua sama saja. Ya, yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Tetapi kebiasaan masyarakat saat itu, mereka akan lebih mendengarkan orang yang berkata-kata kepada mereka itu level sosialnya seperti apa. Apakah dia termasuk bangsawan ataukah golongan rakyat jelata? Ya, kalau rakyat jelata akan mudah mereka abaikan. Tapi kalau yang berbicara itu adalah seorang yang memiliki nasab atau keturunan yang bagus, mereka akan perhatikan. Gitu ya. Dan Mus'ab adalah seorang berasal dari bangsawan. Dia adalah seorang dari Quraisy, yaitu Bani Abduddar, yang merupakan klan atau kabilah pemegang kunci Ka'bah, ya, dan Ka'bah itu sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab termasuk penduduk Yasrib atau penduduk Madinah, ya. Kemudian Mus'ab ini juga adalah seorang sahabat yang pernah ikut hijrah ke negeri Habasyah, ya. Berarti dia sangat berpengalaman sekali. Beliau sangat berpengalaman sekali, yang menempuh perjalanan yang panjang, berdakwah kepada orang yang tidak sama bahasanya, gitu kan, kebudayaannya. Ya, nah kalau dia bisa berdakwah, bisa kemudian sukses survive di negeri Habasyah yang itu sangat jauh sekali, bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda, dan dia bisa seperti itu. Tentu kalau misalkan penduduk Madinah yang masih ada hubungan kekerabatan dengan penduduk Mekah, bahasanya sama, budayanya kurang lebih sama, ya, diharapkan akan lebih sukses, ya. Jadi ini adalah pilihan realistis. Nabi Muhammad SAW ini mengutus Mus'ab bin Umair untuk target utamanya adalah memasukkan orang, mendakwahkan Islam ke sebanyak-banyaknya orang dari penduduk Madinah, dan menyiapkan Madinah sebagai homeland, sebagai tempat kediaman Islam, pusat penyebaran Islam, pusat perjuangan Islam di masa yang akan datang. Tugas yang tidak mudah. Nanti insya Allah kita lihat bagaimana kiprah Mus'ab bin Umair ini di pertemuan yang akan datang. Demikian kajian singkat Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Kita belajar tentang satu peristiwa namanya Bai'at Aqabah pertama, di mana para sahabat berjanji untuk mengamalkan ajaran Islam, berbuat jujur, menampung Rasulullah siap menampung Rasulullah SAW, ya, sebagaimana mereka melindungi Nabi, melindungi diri mereka sendiri, keluarga dan istri-istri mereka, ya. Kemudian juga untuk berkata benar, untuk taat kepada Rasulullah SAW apapun yang terjadi. Ini adalah fase persiapan, ya. Kemudian tidak hanya mengambil sumpah setia, Nabi SAW juga memenuhi kebutuhan dari sahabat-sahabat Ansor ini yang memerlukan seorang guru, ya, agar mereka memahami Islam secara keseluruhan. Ya, diminta seorang guru yang sangat layak, yaitu Mus'ab bin Umair, dan bukan hanya mengajarkan Islam, tetapi membantu mereka untuk berdakwah ke seluas-luas mungkin penduduk Madinah. Ini merupakan kejeniusan strategi Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh beliau tidak dilakukan secara asal-asalan, tapi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membuat perencanaan dengan sangat baik. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were